Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib, kita juga sudah berdoa, kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah, berikutnya Ibu di sini ada beberapa pertanyaan terkait gambar berikut. Anak-anak, robot apakah ini yang suka membantu Nobita dengan kantong ajaibnya? Doraemon. Benar sekali, Doraemon. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, Mobile Legend. Nah, di game ini kenapa karakternya bisa bergerak sendiri walaupun tidak ada pemainnya? Nah, di dalam game itu musuhnya bisa bergerak karena ada ER-nya yang mengatur gerakannya, atau karakternya otomatis bisa bergerak sendiri. Jadi walaupun kita main sendiri, musuh kita juga bisa bergerak. Oke. Berikutnya ada lagi nih. Contoh berikutnya. Nah, ini adalah sebuah apa? Lokasi. Yang di atas? Kamera handphone. Nah, kenapa kamera ini bisa otomatis mengenali wajah kita? Apa? Kamera bisa mengenali wajah kita karena di dalamnya ada dasar. Karena ada AI juga atau AI ya. Jadi bisa mengenali wajah. Nah, dengan teknologi KA ini semua bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk smartphone atau HP biasanya kita bilang. Kemudian gambar berikutnya ada apa? Sebuah apa? Iya, benar sekali. Ini adalah aplikasi yang bisa membantu mencari jalan atau kita mau menuju lokasi mana. Jadi kalian bisa menggunakan Google Maps-nya. Nah, anak-anak, AI ini sudah banyak membantu kehidupan kita dalam sehari-hari, baik kamera, kemudian petanya, robot maupun gamenya. Nah, sama halnya dalam pembelajaran kita akan belajar namanya logika, klasifikasi, algoritma, dan aturan yang menjadi dasar apa saja cara kerja AI tersebut. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4, di mana peserta didik dapat memahami dulu konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan cara kerjanya melalui klasifikasi, pola, dan prediksi dengan benar. Kemudian yang ketiga ada peserta didik mampu mengelompokkan benda berdasarkan ciri tertentu. Nah, nanti ini dalam aktivitas yang namanya unlock. Nah, kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat merefleksi pemanfaatan AI di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kalian nanti akan belajar dengan cara kerja kelompok. Nanti Ibu bagi LKPD-nya, L kelompok, kemudian nanti ada LK mandirinya. Masing-masing kalian akan mengerjakan untuk tes evaluasi kalian. Kemudian nanti di terakhir kalian juga akan mengerjakan refleksi pembelajarannya, seperti itu. Nah, nanti dalam ini Ibu akan menilai kalian ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan kalian. Sudah paham? Oke, baik, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait AI. Bisa disimak videonya terlebih dahulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau Kalian tadi menyimak videonya yang tadi, perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar lagi konsep dasar coding itu sendiri apa sih? Nah, di sini coding adalah memberi instruksi kepada komputer agar dapat melakukan sesuatu. Nah, instruksi
prediksi itu ditulis dalam bentuk perintah berurutan. Jadi dia berurutan perintahnya. Kemudian contohnya bisa membuat animasi di Skype menjalankan robot mainan. Kemudian juga dengan coding kita bisa melatih komputer untuk berpikir logis. Nah, itu prinsip konsep dasar coding. Sedangkan kalau konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan komputernya atau mesinnya untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, kemudian AI dapat belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan. Nah, dia dapat belajar data ini dari mana? Dari manusia yang menginput ke dalam, misalnya dalam laptop di ChatGPT, informasi apa yang kita masukkan, dia nanti bakal mengelola. Seperti itu. Kemudian juga contohnya misalnya di sekitar kita yang menggunakan AI adalah tadi seperti kamera ponsel, dapat mendeteksi wajah kita. Kemudian ada namanya aplikasi penerjemah bahasa. Ada yang pernah gunakan? Ada. Apa namanya dalam HP? Atau laptop? Google Translate itu untuk menerjemahkan. Kemudian ada juga merekomendasikan video atau game dan lagu-lagu. Jadi kalau kalian mau cari lagu tinggal tulis, nanti dia merekomendasikan berbagai macam banyak lagu. Seperti itu. Nah, cara kerja AI ada 3. Yang pertama apa, Kak? Klasifikasi. Artinya apa? Mengelompokkan benda berdasarkan ciri. Misalnya cirinya buah kah, warna kah, atau benda hidup, tidak hidup, seperti itu, atau benda elektronik. Nah, bisa. Kemudian yang kedua apa? Ya, pengenalan pola, di mana mengenali bentuk, suara, teks, atau gambar yang ada. Kemudian yang ketiga adalah prediksi. Benar sekali, menebak sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data. Misalnya, contohnya cuaca. Nah, kira-kira cuaca kita sedang apa nih? Panas apa mendung nih? Yang mendung angkat tangan. Yang panas angkat tangan. Kenapa kalian menyebutkan mendung? Apa ciri-ciri? Gelap, karena gelap. Berarti manusia pun bisa menebak prediksi misalnya cuaca. Kalau cuaca di menggunakan HP bisa ya. Ada kan kelihatan cuacanya mau misalnya sedang hujan, gerimis atau apa.